Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Sebayang dengan NIM 17076225051 dari program studi S1 Pendidikan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil rangkuman materi bab 3, yaitu urgensi integrasi nasional. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan MKU Pendidikan Warga Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Asep Rudi Casmana. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian dari integrasi nasional. Istilah integrasi nasional terdiri dari dua pengertian, secara etimologi dan secara terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata tersebut. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Sedangkan terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Salah satu ahli yang mendefinisikan integrasi nasional yaitu Ramlan Surbakti. Beliau menjelaskan pengertian integrasi nasional yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Kemudian terdapat beberapa jenis integrasi, yaitu yang pertama ada integrasi bangsa, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kawasan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial dan yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi elit massa. Integrasi ini menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok, elit, dan massa. Yang keempat, ada integrasi nilai. Integrasi ini menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Kemudian yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Kemudian selanjutnya, seberapa pentingkah integrasi nasional itu sendiri? Menurut Miron Weiner dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan dari rakyatnya terhadap pemerintah. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai politik yang disepakati. Hal ini demikian memerlukan integrasi politik. Negara-negara yang baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik
bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak suku bangsa yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik ini adalah sesuatu yang alami dan bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak dapat diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilema seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, atau rasis atau gerakan keagamaan. Salah satu contoh kasus pengeboman yang terjadi di Indonesia yaitu pengeboman Hotel JW Marriott. Tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2003 terjadi ledakan bom di Hotel JW Marriott, Jakarta. Ledakan ini menewaskan 14 orang dan setidaknya 156 orang lainnya luka-luka. Saat itu sekitar pukul 12:44 waktu Indonesia Barat terjadi ledakan yang berasal dari bom bunuh diri menggunakan mobil Toyota Kijang yang dikendarai Asmar Latin Sani. Bom itu dipicu melalui sebuah telepon seluler yang ditemukan di tempat kejadian. Ledakan bom JW Marriott ini merupakan ledakan kelima dalam tahun itu. 4 ledakan bom sebelumnya terjadi di lobi Wisma Bayangkara, di belakang gedung PBB, Bandara Soekarno-Hatta, dan halaman gedung MPR atau DPR. Sementara itu, orang yang disebut bertanggung jawab atas peristiwa bom JW Marriott adalah Nurdin M. Top. Ia merupakan warga negara Malaysia yang menyelundup masuk ke Indonesia pada tahun 2002. Kemudian Nurdin tewas dalam penyergapan di Jebres, Solo, Jawa Tengah pada 16 September 2009. Bersama 2 orang lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang Mabes Polri. Itu dia penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.